warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia agribisnis, yaitu apa tuh? Apalagi kalau bukan analisis aspek produksi. Nah, produksi sendiri adalah inti dari setiap bisnis, terutama dalam sektor agribisnis yang sangat bergantung pada proses pengolahan sumber daya alam untuk menciptakan produk yang berkualitas. Jelas ya teman-teman? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat mengapa analisis aspek produksi ini sangat penting. Karena yang pertama itu produksi yang efisien tidak hanya memengaruhi profitabilitas perusahaan, tetapi juga berperan dalam ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi lokal. Nah, dengan meningkatkan efisiensi produk, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan dan produk pertanian lainnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas komponen utama yang akan kita pelajari hari ini. Nah, video ini akan dibagi menjadi 3 subtopik yang saling berkaitan. Yang pertama itu input produksi agribisnis. Nah, kita akan mendalami nih berbagai sumber daya yang digunakan dalam proses produksi agribisnis, mulai dari bahan baku hingga tenaga kerja dan teknologi yang diterapkan. Nah, aspek produksi yang kedua itu aspek produksi agribisnis. Nah, di sini kita akan membahas nih berbagai faktor yang mempengaruhi efisiensi, kualitas, dan hasil akhir dari produk agribisnis. Nah, termasuk proses produksi, skala produksi, dan pengelolaan sumber daya. Lalu yang subtopik yang ketiga itu diagram alur produksi. Nah, kita juga akan memperkenalkan nih yang ketiga itu diagram alur produksi. Nah, saya juga akan memperkenalkan nih cara memvisualisasikan proses produksi dengan diagram alur. Nah, yang membantu kita memahami tahapan-tahapan yang terlibat dan bagaimana setiap elemen itu saling berhubungan. Nah, dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek produksi ini, teman-teman akan lebih siap nih untuk menghadapi keputusan strategi yang dapat meningkatkan kinerja bisnis agribisnis teman-teman. Nah, jadi mari kita mulai nih dengan subtopik yang pertama, yaitu input agribisnis. Nah, apa aja sih komponen input yang dibutuhkan dalam produksi? Jadi, teman-teman harus stay di video ini sampai akhir, jangan di skip, karena ini semua daging teman-teman. Video ini bermanfaat banget ya tentunya. Jadi jangan skip dan tonton sampai akhir. Oke? Nah, setelah kita memahami pentingnya produksi dalam agribisnis, teman-teman, sekarang kita masuk ke subtopik pertama, yaitu input produksi agribisnis. Nah, input produksi merujuk pada semua sumber daya yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan proses produksi. Nah, dalam agribisnis, input produksi itu dapat bervariasi, teman-teman, tergantung pada jenis komoditas yang dihasilkan. Tetapi umumnya dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja, modal, teknologi, dan sumber daya lainnya. Nah, teman-teman, produksi ini juga sangat penting ya dalam agribisnis, karena kalau nggak ada bahan baku kita nggak bisa memproduksi barang-barang teman-teman ya. Jadi itu sangat penting.
Jadi mari kita bahas satu persatu kategori utama yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama itu ada bahan baku. Bahan baku itu adalah input utama yang digunakan dalam produksi agribisnis. Misalnya dalam pertanian, bahan baku mencakup seperti tanaman padi, jagung, atau kedelai. Nah, sedangkan dalam peternakan, bahan bakunya itu adalah hewan ternak seperti sapi, ayam, atau kambing. Nah, kualitas bahan baku sangat penting teman-teman karena apa? Nah, karena secara langsung itu dapat mempengaruhi kualitas produk akhir. Ya, kalau bahan bakunya bagus itu pasti produk yang kita hasilkan itu pasti berkualitas tinggi yang memiliki daya saing lebih kuat di pasar. Nah, selain itu, teman-teman, memilih bahan baku yang tepat juga dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan hasil panen atau produksi lemak. Kok lemak? Ternak. Lalu, yang kedua itu tenaga kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tenaga kerja yang menjadi faktor penting dalam produksi agribisnis. Nah, dalam agribisnis, teman-teman, tenaga kerja bisa sangat bervariasi nih, mulai dari pekerja manual yang bekerja di lapangan itu, lalu ada teknisi yang mengoperasikan mesin, hingga manajer nih yang mengawasi seluruh operasi perusahaan. Nah, tenaga kerja ini dibutuhkan dalam berbagai tahapan produksi seperti pemeliharaan, lalu pemeliharaan tanaman atau hewan, hingga proses pasca panen dan pengolahan produk. Nah, keterampilan dan keahlian tenaga kerja sangat berpengaruh pada efisiensi dan produktivitas, teman-teman. Dengan tenaga kerja yang diaktifkan dan ditingkatkan, nah produktivitas tentu dapat ditingkatkan juga dong, ya kan? Sementara waktu dan biaya produksi dapat diminimalkan. Lalu yang ketiga itu ada modal. Modal itu meliputi investasi yang dibutuhkan untuk membeli lahan, mesin, bibit, pupuk, dan kebutuhan operasional lainnya. Nah, modal itu juga merupakan input produksi yang sangat penting ya teman-teman. Kalau bangun bisnis nggak pakai modal itu kayak sangat-sangat mustahil. Jadi kita harus ada modal. Dalam agribisnis, modal juga dibutuhkan untuk membangun infrastruktur seperti gudang, fasilitas penyimpanan, irigasi, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi bisnis. Nah, modal juga digunakan untuk membiayai pengembangan teknologi, penelitian untuk meningkatkan kualitas produk, serta upaya pemasaran, teman-teman. Nah, modal yang cukup memungkinkan bisnis agribisnis berkembang lebih cepat dan mampu menghadapi tantangan dalam produksi yang seringkali membutuhkan perbaikan terus-menerus, ya. Lalu yang keempat itu ada teknologi. Nah, di era modern ini, teman-teman, teknologi memainkan peran kunci dalam agribisnis. Dengan teknologi, agribisnis dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan kualitas produk. Nah, teknologi dalam agribisnis itu mencakup berbagai aspek seperti mekanisasi, penggunaan drone untuk memantau lahan, sistem irigasi otomatis, hingga penggunaan data dan analisis untuk memprediksi hasil panen dan kebutuhan pasar. Nah, penggunaan mesin pertanian yang canggih dapat mempercepat proses penanaman dan pemanenan. Teknologi digital memungkinkan juga untuk pemantauan kondisi lahan secara real time, sehingga pengelolaan sumber daya menjadi lebih efektif. Nah,
Dengan demikian, teman-teman, teknologi dapat membantu bisnis agribisnis beroperasi secara efisien, hemat biaya, dan berkelanjutan. Lalu yang kelima itu ada sumber daya alam. Nah, tidak bisa dipungkiri teman-teman, sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara juga merupakan input penting yang dibutuhkan dalam agribisnis. Nah, tanah yang subur dan air yang cukup merupakan syarat utama dalam pertanian dan peternakan. Nah, ketersediaan dan kualitas sumber daya alam ini sangat menentukan keberhasilan dalam proses produksi. Namun, pengelolaan sumber daya alam pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana nih, agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Misalnya nih, penggunaan air yang efisien melalui irigasi yang baik dapat mengurangi pemborosan dan menjaga cadangan air di masa depan. Begitu juga dengan penggunaan pupuk, teman-teman, dan pestisida ini ya, kita harus bijak karena ini tuh bisa merusak kesuburan tanah dalam jangka panjang. A few moments later. Lalu yang keenam itu energi dan bahan pendukung, ya. Nah, selain bahan baku utama, agribisnis juga membutuhkan energi dan bahan pendukung lainnya seperti pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya. Energi yang diperlukan untuk menggerakkan mesin, melakukan pemanasan, pendinginan, dan berbagai proses lainnya, teman-teman. Nah, sumber energi dapat berupa listrik, tenaga surya, atau energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin. Nah, pemilihan sumber energi yang tepat juga dapat membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Selain itu juga, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat dapat meningkatkan hasil produksi. Namun teman-teman perlu ingat juga bahwa penggunaan yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan menurunkan kualitas tanah. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan dalam menggunakan bahan-bahan ini, ya, harus bijaksana. Nah, teman-teman, setelah kita memahami jenis input produksi dalam agribisnis, kita dapat melihat nih bahwa setiap input memiliki peran penting dalam menciptakan proses produksi yang efisien dan berkualitas. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu aspek produksi dalam agribisnis, di mana kita akan melihat lebih dalam bagaimana sih input-input ini diolah menjadi produk yang bernilai tinggi di pasar-pasar. Jadi teman-teman harus tetap stay di video ya. Nah, setelah kita memahami berbagai input produksi yang penting dalam agribisnis, kita akan beralih ke subtopik berikutnya, yaitu aspek produksi agribisnis. Nah, aspek produksi agribisnis itu mengacu pada seluruh proses yang diperlukan untuk mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi menjadi produk yang siap dalam proses ini. Dalam proses ini, efisiensi, kualitas, dan manajemen yang baik sangat berperan, teman-teman. Lalu, untuk memahami aspek produksi secara lebih mendalam, saya akan membagi pembahasannya ke dalam beberapa poin. Yang pertama itu proses produksi, lalu ada skala produksi, efisiensi produksi, serta pengendalian kualitas. Nah, mari kita bahas satu-satu, teman-teman. Dimulai dari yang pertama, yaitu proses produksi. Nah,
proses produksi itu mencakup semua tahapan yang melalui bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap untuk dijual. Nah, dalam agribisnis sendiri teman-teman, proses produksi bervariasi tergantung pada jenis produk yang dihasilkan. Misalnya nih dalam produksi tanaman. Nah, proses yang melibatkan penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengelolaan pasca panen. Sedangkan dalam produksi peternakan, proses produksi meliputi pembiakan hewan, pemeliharaan hingga pengolahan daging atau susu. Nah, setiap tahapan dalam proses produksi harus dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan standar kualitas. Nah, pemeliharaan teknologi yang tepat, juga penerapan teknik produksi yang efisien dan pengelolaan sumber daya yang bijak itu juga akan menentukan seberapa baik proses produksi dapat berjalan. Lalu yang kedua itu ada skala produksi teman-teman. Nah, skala produksi itu mengacu pada ukuran atau kapasitas produksi dalam sebuah bisnis agribisnis. Nah, pada dasarnya teman-teman, skala produksi dapat dibagi menjadi skala kecil, menengah, dan besar. Nah, setiap skala memiliki karakteristik dan tantangannya sendiri. Nah, apa sih karakteristiknya teman-teman? Pada skala kecil itu produksi biasanya dilakukan dengan peralatan sederhana dan jumlah yang terbatas. Nah, meskipun biaya produksinya lebih rendah, skala kecil seringkali mengalami keterbatasan dalam hal efisiensi dan jangkauan pasar. Lalu untuk skala menengah, memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih dan memiliki kapasitas produksi yang lebih besar. Nah, biasanya nih bisnis skala menengah sudah mulai menerapkan sistem manajemen yang lebih terorganisir. Lalu skala besar itu melibatkan produksi dalam jumlah yang sangat besar dengan teknologi yang sangat maju dan struktur manajemen yang kompleks. Nah, skala besar juga memungkinkan bisnis untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan menurunkan biaya produksi per unitnya. Skala produksi ini juga sangat mempengaruhi strategi bisnis, termasuk strategi pemasaran, distribusi, dan pengelolaan sumber daya. Nah, dengan skala produksi yang lebih besar, bisnis dapat menurunkan biaya produksi per unit, meningkatkan kapasitas output, serta menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, kalau kita masuk ke yang ketiga, yaitu efisiensi produk. Nah, efisiensi produk itu mengukur seberapa baik sebuah bisnis agribisnis menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan produk. Nah, dalam agribisnis sendiri, teman-teman, efisiensi dapat dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama itu penggunaan teknologi yang tepat guna. Nah, misalnya nih, dalam pertanian, penggunaan sistem irigasi yang modern dan hemat air dapat membantu meningkatkan hasil tanpa memboroskan sumber daya air. Yang kedua itu manajemen tenaga kerja yang baik. Penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keahliannya akan membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Lalu yang terakhir itu pengurangan limbah, di mana setiap bahan yang terbuang dalam proses produksi adalah biaya yang harus ditanggung oleh bisnis. Nah, oleh karena itu penting untuk mengurangi limbah, baik itu limbah tanaman, air atau energi. Nah, meningkatkan efisiensi produksi memungkinkan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan, menekan biaya produksi, serta menciptakan produk yang lebih kompetitif di pasar. Nah, terakhir nih teman-teman,
Mari kita bahas pengendalian kualitas. Di mana pengendalian kualitas itu adalah proses memastikan bahwa setiap produk yang kita hasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, dalam agribisnis, pengendalian kualitas sangat penting karena produk yang dihasilkan seringkali bersifat alami dan memiliki variabilitas yang tinggi. Nah, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Nah, pengendalian kualitas dapat dilakukan pada setiap tahapan proses produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengemasan akhir. Misalnya nih, dalam produksi sayuran organik. Nah, pengendalian kualitas meliputi pemeriksaan bahan kimia, kesegaran, dan kesesuaian dengan standar organik yang diakui. Dalam produksi susu, pengendalian kualitas bisa meliputi pengujian kandungan lemak, kebersihan, dan keamanan produk. Nah, selain itu teman-teman, pengendalian kualitas juga berkaitan dengan standar sertifikasi. Misalnya nih, produk yang memiliki label organik atau ramah lingkungan memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi mematuhi standar tersebut. Jadi teman-teman, itulah beberapa aspek penting dalam produksi agribisnis. Proses produksi skala besar, efisiensi produk, dan pengendalian kualitas. Nah, semua aspek ini saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif di pasar. Nah, setelah teman-teman memahami aspek-aspek tersebut, kita akan beralih ke subtopik berikutnya, yaitu diagram alur produksi. Nah, ini akan membantu kita untuk memvisualisasikan seluruh proses produksi dari awal hingga akhir. Masih belum bosan kan? Nah, teman-teman, setelah kita membahas berbagai aspek penting dalam produksi agribisnis, nah sekarang kita akan beralih ke topik yang terakhir, yaitu diagram alur produksi. Sebelumnya saya minta maaf jika ada background tambahan dari hujan, karena di sini lagi hujan, teman-teman. Nah, diagram alur produksi merupakan visualisasi dari tahapan-tahapan proses produksi. Ini tuh mulai dari input hingga produk akhir. Nah, dengan diagram ini kita dapat melihat bagaimana bahan baku dan sumber daya lainnya diolah menjadi produk yang siap jual. Nah, alur produksi ini juga sangat membantu dalam memahami efisiensi dan pengelolaan setiap tahap. Secara sederhananya, diagram produksi adalah gambaran yang menunjukkan perjalanan sebuah produk dari awal hingga akhir proses produksinya. Nah, mari kita bahas beberapa komponen utama yang biasanya tercakup dalam diagram alur produksi agribisnis. Nah, teman-teman, langkah pertama dalam diagram alur produksi adalah tahap input. Yang mencakup semua bahan baku dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dalam agribisnis, input dapat mencakup bibit tanaman, pupuk, air, tenaga kerja, dan peralatan. Nah, misalnya dalam produksi tanaman sayur, inputnya mencakup benih, tanah yang subur, pupuk, serta tenaga kerja yang akan melakukan penanaman. Nah, pada tahap ini teman-teman, semua persiapan dilakukan untuk memastikan bahwa produksi dapat dimulai, dan pengelolaan yang baik pada tahap input ini akan memastikan kelancaran proses selanjutnya. Lalu setelah tahap input selesai,
Kita masuk ke tahap proses produksi. Nah, pada tahap ini, input yang sudah dikumpulkan akan diolah untuk menghasilkan produk. Nah, dalam agribisnis, proses ini bisa sangat bervariasi, teman-teman, tergantung pada jenis produk yang dihasilkan. Dalam sektor pertanian, proses produksi bisa mencakup penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga pemanenan. Misalnya nih, dalam budidaya padi. Nah, proses ini melibatkan perawatan lahan, pengairan, serta pengendalian hama hingga akhirnya pemanenan padi yang siap diolah lebih lanjut. Nah, dalam peternakan itu, proses produksi bisa mencakup pembiakan hewan, pemeliharaan, dan pemeliharaan sektor produk hewan seperti pengolahan susu atau daging. Nah, proses ini teman-teman bisa bersifat manual, mekanis, atau kombinasi keduanya, tergantung skala dan jenis bisnis agribisnis yang teman-teman jalankan. Nah, setelah produk dipanen nih, atau diambil dari tahap produksi, kita beralih ke tahap pengolahan pasca panen. Nah, tahap ini sangat penting untuk memastikan produk dalam kondisi terbaik sebelum didistribusikan ke pasar. Nah, dalam agribisnis, teman-teman, pengolahan pasca panen bisa mencakup pengeringan, penyertiran, pengurangan tambahan, atau pengemasan. Misalnya nih, dalam industri kopi, setelah biji kopi dipanen, mereka akan dikeringkan, disangrai, dan dikemas sebelum dijual. Nah, begitu juga dengan sayuran yang harus disortir berdasarkan ukuran dan kualitas sebelum dikemas dan dikirim ke konsumen. Nah, setiap langkah dalam tahap ini harus dilakukan dengan hati-hati ya, agar kualitas produk tetap terjaga. Lalu selanjutnya ada tahap penyimpanan dan distribusi, di mana setelah produk diproses dan dikemas, produk tersebut harus disimpan dalam kondisi yang tepat untuk menjaga kualitasnya. Nah, penyimpanan seringkali melibatkan kontrol suhu, kelembapan, dan sanitasi, terutama untuk produk yang mudah rusak seperti buah-buahan, sayuran, dan daging. Nah, dalam agribisnis, penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan pada produk dan kerugian besar untuk perusahaan. Oleh karena itu, manajemen penyimpanan yang baik itu sangat penting. Lalu setelah penyimpanan, produk akan didistribusikan ke pasar atau konsumen akhir. Nah, tahap distribusi ini bisa mencakup pengiriman ke pengecer, pasar lokal, atau ekspor ke luar negeri. Logistik dan manajemen memastikan rantai pasokan berperan besar dalam produk sampai tujuan dengan kualitas yang tetap terjaga. Lalu teman-teman, tahap akhir dari alur produksi adalah ketika produk siap untuk dijual di pasar. Nah, pada tahap ini semua proses sebelumnya memastikan nih bahwa produk memenuhi standar kualitas dan sudah siap diterima oleh konsumen. Nah, pemasaran produk juga memainkan peran penting nih pada tahap ini. Karena produk yang berkualitas harus didukung oleh strategi pemasaran yang tepat agar dapat bersaing di pasar. Ya, itu penting ya teman-teman. Bayangin nih, produk teman-teman udah bagus, kualitasnya udah yang paling premium, tapi strategi pemasarannya itu kurang atau tidak efektif. Bayangin serugi apa, dan pasti barang-barang teman-teman itu banyak yang rusak. Jadi untuk memasarkan produk yang berkualitas itu harus ada strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Nah, misalnya nih, jika Anda memproduksi sayuran organik, ya kan? Nah, Anda harus memastikan juga bahwa produk yang Anda diberi label organik dan dipasarkan kepada konsumen
yang mencari produk-produk sehat dan ramah lingkungan. Jadi kalau produk-produk organik itu kan emang untuk yang istilahnya untuk yang makan real food, untuk yang diet gitu kan. Nah, itu target pasarnya harus ke situ, jangan ke pedagang-pedagang yang biasa-biasa aja, karena kan organik ya teman-teman. Nah, untuk memperjelas materi ini, mari kita gambarkan diagram alur produksi secara visual. Nah, di akhir video nanti saya akan spill satu diagram alur produksi ya teman-teman, jadi stay tune, jangan di skip. Oke. Misalnya di sini A few moments later. Di sini kita mau contoh aja ya, produksi jagung. Nah, diagram alurnya bisa terlihat seperti di bagian input itu ada benih jagung, pupuk, lahan, dan tenaga kerja dan air. Lalu proses produksinya itu penanaman, pemeliharaan tanaman, pengairan dan pemupukan, lalu pemanenan. Di bagian pengolahan pasca panen itu ada pengeringan, penyortiran, pengemasan. Lalu di bagian penyimpanan itu menyimpan jagung di tempat kering dan bersuhu stabil. Lalu di bagian distribusi dan produk siap jual itu jagung dikirim ke pasar atau ke pengecer. A few moments later. Nah, dengan memahami diagram alur produksi, kita dapat mengidentifikasi nih di mana letak potensi perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Nah, diagram ini juga membantu dalam manajemen produksi dan pengambilan keputusan strategi, terutama dalam menentukan mana investasi atau pengembangan lebih lanjut yang diperlukan. Nah, teman-teman, jadi inilah pentingnya memahami diagram alur produksi. Dengan visualisasi yang jelas, kita dapat lebih memahami setiap tahapan yang terlibat dan bagaimana sih semuanya saling berhubungan untuk menghasilkan produk agribisnis yang berkualitas. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh diagram alur produksi pembuatan tahu. Nah, di awal itu ada kedelai, lalu kedelai itu dicuci dan direndam 1 malaman. Nah, setelah dicuci itu digiling dan dipanaskan. Nah, setelah itu kedelai baru disaring, jadilah ampas tahu. Nah, ampas tahu itu diendapkan menggunakan air cuka, teman-teman. Lalu setelah itu dicetak memakai cetakan tahu. Setelah itu jadilah tahu. Nah, ini adalah contoh diagram alur produksi tahu yang sederhana, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adalah visualisasi dari materi kita, yaitu diagram alur produksi. Nah, semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya dari awal hingga akhir tentang diagram alur produksi. Sorry teman-teman ya. Nah, teman-teman, nggak kerasa nih kita udah sampai pada bagian akhir dari pembahasan kita mengenai analisis aspek produksi agribisnis. Nah, mari kita ringkas kembali poin-poin penting yang telah kita bahas selama video ini. Pertama, kita membahas input produksi agribisnis yang meliputi semua sumber daya yang diperlukan untuk memulai proses produksi. Nah, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, teknologi, hingga sumber daya alam. Nah, pemilihan input yang tepat sangatlah penting untuk menentukan kualitas dan efisiensi dari proses produksi itu sendiri, teman-teman. Nah, kemudian kita melanjutkan aspek produksi agribisnis yang mencakup proses produksi, skala produksi, efisiensi, dan pengendalian kualitas. Nah,
Aspek ini sangat mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk menghasilkan produk yang kompetitif dan memenuhi permintaan pasar. Nah, terakhir nih teman-teman, kita menguraikan juga diagram alur produksi yang memvisualisasikan semua tahapan dari awal input hingga produk siap dipasarkan. Nah, diagram ini membantu kita memahami nih seluruh proses produksi secara menyeluruh dan di mana kita bisa melakukan perbaikan atau peningkatan. Nah, dalam dunia agribisnis yang kompetitif, memahami dan mengelola seluruh aspek produksi ini sangatlah krusial ya teman-teman, karena setiap tahapan mulai dari pemilihan input hingga distribusi itu saling berkaitan dan mempengaruhi hasil akhirnya. Dengan perencanaan yang matang dan manajemen yang efisien, sebuah bisnis agribisnis dapat meningkatkan produktivitasnya, juga bisa menekan biaya dan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, teman-teman, penting untuk diingat bahwa keberhasilan agribisnis tidak hanya bergantung pada faktor produksi saja, tetapi juga pada inovasi, adaptasi terhadap teknologi baru, serta pemahaman yang mendalam tentang semua elemen ini. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, penting untuk diingat bahwa keberhasilan agribisnis tidak hanya bergantung pada faktor produksi saja, teman-teman, tetapi juga pada inovasi, adaptasi terhadap teknologi baru, serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pasar. Nah, dengan menggabungkan elemen-elemen ini, sebuah usaha agribisnis dapat tumbuh dan berkembang di tengah persaingan global yang semakin ketat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tentang analisis aspek produksi agribisnis yang telah kita bahas dapat memberikan wawasan dan panduan yang bermanfaat bagi kalian yang sedang menjalankan atau berencana memulai bisnis di sektor pertanian. Nah, jika teman-teman punya pertanyaan yang lebih lanjut atau ingin mempelajari lebih lanjut mengenai topik ini, jangan ragu untuk menghubungi saya di kolom komentar atau diskusi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman. Saya Najmi Stella Putri mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.